Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah kita memiliki kesempatan untuk belajar hari ini. Tapi sebelum ke pembelajaran, biar lancar, silakan berdoa dulu. Silakan pimpin. Untuk belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas mana? Silakan semuanya berdiri. Tolong dicek dulu perhatian teman-temannya. Perhatian dulu. Di sekitar silakan. Sudah Pak? Sudah. Silakan boleh. Terima kasih. Sama-sama anak-anakku yang tercinta. Oke, sebelum ke pembelajaran, apakah ada yang tidak hadir? Ada. Tapi nanti saya akan cek ya. Akan cek dulu. Apep, silakan berdiri. Apa harapan kamu, Apep? Apa? Dokter Pak. Dokter, oke, tepuk tangan. Silakan berdiri. Apa harapan kamu di masa depan? TNI, oke. Silakan berdiri. Apa harapan kamu di masa depan? Oke, tepuk tangan. Banyak aset ya. Berdiri, silakan. Berdiri. Apa harapanmu? Bos beas. Bos beneran. Elin, silakan berdiri. Elin sama Elin, silakan Elin. Harapannya jadi guru. Oke, tepuk tangan. Jadi translator. Oke, translator. Laila, silakan. Apa harapanmu di masa depan? Ingin menjadi pengusaha sukses dan owner muda. Jadi pada pembelajaran kali ini saya minta tolong kalian nanti handphonenya ditaruh di tas. Ya. Kalau ada yang main handphone, nanti ada sanksinya. Kali ini kita nanti akan membahas tentang perilaku demokratis berdasarkan Undang-Undang tahun 1945
di era keterbukaan informasi. Nah, jadi kalian tuh meskipun sekarang tuh perkembangan zamannya sangat pesat, di era media sosial kalian tuh harus punya etika. Masih ingat nggak? Jaga Ucapan. jaga jari, jaga Hati. Kenapa harus jaga hati? Karena kita itu tidak tahu ya, postingan orang itu jangan orang punya perasaan. Kenapa harus jaga jari? Karena yang mengetik dan berkomentar itu jari. Ya. Jadi kita sebagai manusia juga punya perasaan, harus menjaga etika dalam bersosial media, pergunakan sosial media dengan baik. Nah itu ya. Nah setelah itu tujuan pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang perilaku demokratis ya. Nah jadi di sini kalian harus bisa memahami dan menganalisis tentang perilaku demokratis di sosial media ya, atau di era keterbukaan informasi. Kalian semangat, silakan berdiri dulu. Kanan. Ya, semangat. Ya. Bapak duduk Pak. Silakan duduk ya. Nah, ini ada sebuah video ya, yang lagi viral, anak kecil ya. Aku pernah dibandingkan dengan beberapa artis, namanya Dennis. Nah, kalian amati dan komentarnya ya. Fatwa itu beda ya. Nah, Rasul sama-sama anak gua sama kita beda. Semua didikan orang tua itu nah ini beda ya. komentarnya. Coba dilihat komentarnya. Kalian pernah lihat tidak? Nah, apalagi kalian punya sosial media. Coba kira-kira anak-anak mana yang sekarang mana dia dulu di kata-katanya kan? Ya. Injil itu kan tidak boleh. Anak-anak ini tidak boleh ya. Itu komentar yang sangat tidak dan tidak baik. Nah, kira-kira setelah kalian lihat dari komentar-komentar sosial media ini, bagaimana cara kalian menyampaikan pendapat perilaku demokratis berdasarkan Undang-Undang 1945? Kira-kira di mana? Silakan. Menyampaikan pendapat dengan benar dan santun. Nah, menyampaikan pendapat dengan benar. Satu. Oke, tepuk tangan. Era keterbukaan informasi adalah zaman di mana informasi sangat mudah diakses, disebarkan melalui teknologi digital. Landasan hukum utama perilaku demokratis di Indonesia. Pertanyaan? Silakan. Apa hubungannya sosial media dengan undang-undang, Pak? Kaitannya ya karena dengan menggunakan media sosial ada beberapa orang yang tidak menggunakannya dengan bijak, mungkin segitu. Gimana? Tidak. Oke, tepuk tangan ya. Kalau begitu silakan. Sekarang kalian boleh duduk berkelompok. Silakan. Duduk berkelompok sekarang. Bebas, silakan duduk berkelompok. Ayo. Silakan. Silakan. Berkelompok simak baik-baik. Nanti sesuai dengan Justru kalau menekankan pentingnya keterbukaan informasi di negara demokratis, publik harus mengetahui apa yang dilakukan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Secara keseluruhan, video ini memberi pengingat bahwa demokrasi bukan hanya teori, tetapi sikap dan tindakan yang perlu dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Pak, maaf Pak, boleh diulang kesimpulannya? Boleh juga boleh. Praktikkan dalam kehidupan nyata. Nah, dari video tersebut silakan kalian diskusikan sama Pak, ini mau lihat dulu video.
Secara keseluruhan, video akan memberi pengingat bahwa demokrasi Kalian diskusikan nanti ke kelompok masing-masing. Kalau sudah, berarti nanti kalian mempresentasikan hasil dari penganalisis video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, sebutkan minimal 3 perilaku yang sesuai dengan nilai demokratis berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kasus tersebut dan kehidupan sehari-hari. 1. Memilih informasi, yaitu dengan menelusuri lebih dalam tentang sebuah informasi. Yang kedua, menghargai orang lain dengan berkomentar yang sopan dan positif. Dan yang ketiga, menyampaikan pendapat di media sosial dengan tidak menyinggung atau mempermasalahkan pendapat orang lain. Ya, betul. Ya, dampak, jelaskan dampak dari penyebaran informasi yang tidak benar terhadap kehidupan demokrasi. Penyebaran informasi yang tidak benar dapat memicu kesalahpahaman dan menyebabkan kesulitan, di mana ini akan memecahkan persatuan dan tidak sejalan dengan poin ketiga Pancasila yang akan menjauhkan rasa damai dalam kehidupan bermasyarakat. Berpikir kritis. Menurut pendapatmu, bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan siswa dalam menanggapi informasi di media sosial? Lebih berhati-hati dalam mempercayai sebuah informasi yang ada di internet sosial agar tidak menyebarkan hoax. Refleksi, tuliskan yang kamu pelajari dari materi ini. Yang dipelajari, kita dapat mengetahui bagaimana cara menggunakan media sosial dengan Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari hasil materi tadi tentang perilaku demokratis berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di era keterbukaan informasi, ada yang bisa menyimpulkan? Nama misalkan berdiri. Dengan tetap menjunjung etika, tanggung jawab, serta kesatuan. Silakan kalian tempatnya masing-masing. Nanti kita akan bahas ya. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kali ini. Terima kasih buat kalian telah hadir pada pembelajaran hari ini. Sekali lagi tepuk tangan buat kalian. Ini saja pembelajaran kali ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata atau ucapan yang menyinggung perasaan kalian. Sebelum pulang kalian silakan berdoa dulu. Kabeh salam.